Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Arya Putri, siswa kelas 5 SD Negeri 2 Panganrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Teman-teman, saya akan membawakan cerita yang berjudul Sego Megono. Cerita ini diambil dari buku No Jiwo No Singo, kumpulan cerita rakyat Purworejo yang diterbitkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo tahun 2022. Begini ceritanya. Pada masa perlawanan Pangeran Diponegoro kepada bangsa Belanda yang mencampuri urusan dalam Keraton Yogyakarta pada perempat awal abad 19 kian gencar. Pendukung perlawanan beliau kepada penjajah Belanda tak saja dari warga wilayah Yogyakarta, namun masyarakat Kedu, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Pati, juga sebagian wilayah di Surakarta. Karena terbatasnya sarana dan logistik, pasukan-pasukan Pangeran Diponegoro senantiasa menyertakan masyarakat pedesaan. Basis-basis kekuatan rakyat yang demikian itu memang ampuh melumpuhkan Belanda. Tak ayal jika perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda harus membayar dengan sangat mahal. Itu pun akhirnya mesti dipungkasi dengan cara dan sikap yang tidak satria oleh Belanda di bawah Jenderal de Kock. Dukungan logistik dalam peperangan, khususnya bahan makanan, menjadi sangat penting. Untuk hal ini, sumbangan masyarakat sangat besar. Pasukan-pasukan yang terlibat dalam peperangan harus tercukupi kebutuhan pangannya. Kesukarelaan rakyat untuk memberikan dukungan seperti itu sungguh merupakan perlawanan rakyat semesta. Meskipun pada saat tertentu Diponegoro juga harus menghadapi kesulitan. Berbicara hal ini, tersebutlah sebuah desa kecil di wilayah Purworejo bagian utara yang bernama Desa Maron. Desa Maron termasuk dalam wilayah Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Pada masa perlawanan Pangeran Diponegoro kepada penjajah Belanda, wilayah Purworejo dan sekitarnya merupakan basis-basis pasukan gerilya pimpinan Pangeran Diponegoro. Pada suatu saat, Pangeran Diponegoro dan para gerilyawan tiba di sebuah desa kecil yang bertanah gersang. Penduduk desa itu menyambut kedatangan Pangeran Diponegoro dan pasukannya dengan ramah. Desa tersebut bernama Desa Maron. Mereka datang dengan kondisi kehabisan perbekalan. Mereka tidak memiliki bahan makanan untuk dimakan. Mereka datang dengan kondisi yang lemah. Masyarakat Desa Maron mengetahui hal itu. Namun saat itu masyarakat Desa Maron sedang mengalami masa paceklik. Makanan sulit didapat, tanah kering dan pecah-pecah, sumber mata air juga kering, daun-daun layu dan berguguran. Hanya satu tanaman yang dapat diharapkan hasilnya, yaitu buah kori dan buah nangka. Hanya buah nangka yang masih muda yang dapat dimasak sebagai sayur. Kondisi yang demikian itu membuat masyarakat Desa Maron tidak dapat bercocok tanam seperti biasanya.
Akibatnya, hasil panen mereka sedikit tak seperti biasanya. Masyarakat desa akhirnya berembuk apa yang harus mereka lakukan agar dapat membantu perjuangan Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Sebab saat itu perbekalan Pangeran Diponegoro sudah habis. Masyarakat akhirnya berembuk. Aku merasa sedih karena kita tidak mempunyai banyak cadangan makanan untuk membantu perang Diponegoro. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita mengumpulkan beras yang kita miliki walaupun tak seberapa? Mari kita mencari bahan makanan yang ada di kebun atau hutan yang dapat kita ambil. Baiklah warga semua, usul-usul tadi baik dan mari segera laksanakan. Silahkan bapak-bapak mencari bahan makanan yang ada di kebun seperti ubi-ubian, nangka muda, kacang atau lainnya. Silahkan ibu-ibu segera mencari bahan makanan yang ada di rumah seperti beras dan bumbu-bumbu. Mereka kembali ke rumah untuk menyiapkan bahan-bahan yang ada di rumah, lalu dikumpulkan di salah satu rumah warga. Setelah semua terkumpul, mereka mulai memasak. Tapi mereka bingung melihat bahan makanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah gerilyawan. Akhirnya, padahal makanan harus tetap disajikan untuk para gerilyawan. Akhirnya, mereka berinisiatif untuk mengumpulkan semua yang ada saat itu untuk dimasak menjadi satu. Ada nangka muda atau gori, daun singkong, kacang panjang, biji kacang merah, ubi-ubian, dan biji melinjo, kencur, cabai rawit merah, gula jawa, garam dan bawang. Semua ditumbuk hingga halus. Lalu digorenglah ikan asin yang ada. Setelah digoreng, ikan asin ditumbuk bersama bumbu yang ditumbuk tadi. Bahan lainnya dicuci dan direbus hingga matang. Kemudian mereka mencampurkan semua bahan yang dimasak menjadi satu bersama dengan nasi yang sudah ditanak setengah matang. Lalu dikukus hingga matang dan mengeluarkan bau sedap. Mereka kemudian menyajikannya dengan alas, daun pisang dan daun jati yang mereka ambil dari salah satu rumah warga. Pangeran Diponegoro dan para gerilyawan siap menikmati makanan yang sudah disajikan oleh warga. Tapi mereka bingung dan terkejut karena makanan yang tersaji tidak seperti makanan pada umumnya. Makanan apa ini? Apa cuma ini yang tersedia? Ya Tuan, hanya itu yang bisa kami sajikan. Karena musim paceklik, bahan pangan berkurang. Oh baiklah, ayo kita makan bersama-sama. Enak ya. Apa nama makanan ini? Tidak tahu Tuan, kami memasak hanya berdasarkan bahan-bahan yang ada yang jumlahnya terbatas. Mergo ora ana. Apa? Mergo ana?
Sejak saat itu, makanan tersebut diberi nama sego mekono yang berasal dari kata merga ora ana. Begitulah awal mula sego mekono. Sampai saat ini, sego mekono masih menjadi makanan khas masyarakat Desa Maron dan sekitarnya. Makanan ini sering dibagi-bagikan kepada warga lain sebagai wujud syukur pada acara-acara tertentu. Teman-teman, itulah tadi cerita tentang sego mekono. Bagus kan? Apakah kalian pernah makan sego mekono? Enak kan? Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Mangan sate sak bulene, sego mekono bumbu kemiri. Kapan wae lebarane, sugeng riyaya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi